Kemudian apakah masyarakat yang bukan pelaku usaha mikro bisa mendapatkan bantuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya masih di BLT Informasi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, di kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi, yaitu perbedaan antara BPUM tahun 2020 dengan BPUM tahun 2021. Seperti apa perbedaannya? Mungkin teman-teman belum ada yang mengetahui. Mari kita simak videonya sampai selesai. Sebelum admin lanjutkan pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan baru menemukan channel ini, selamat datang. Dan tepat sekali teman-teman jika ingin mendapatkan informasi tentang bantuan langsung tunai dari pemerintah atau BLT, silakan teman-teman tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting tentang BLT yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Berikut ini adalah program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro tahun 2020. Siapa yang berhak menerima Banpres Produktif untuk usaha mikro? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian yang ketiga memiliki usaha mikro. Yang keempat bukan ASN, TNI atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang kelima tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Kemudian yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha SKU. Bagaimana cara mengakses Banpres Produktif untuk usaha mikro? Diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro antara lain: pertama, dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Yang kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian, dan lembaga. Kemudian perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Calon penerima Banpres Produktif untuk usaha mikro dapat melengkapi data usulan kepada pengusul dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk kependudukan NIK. Yang kedua, nama lengkap. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai KTP. Yang keempat, bidang usaha. Yang kelima, nomor telepon. Apakah ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap Banpres Produktif untuk usaha mikro yang telah diberikan? Banpres Produktif untuk usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres Produktif untuk usaha mikro. Kemudian bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening di bank penyalur agar mendapatkan program Banpres Produktif? Bagi yang belum memiliki rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Apakah Banpres Produktif untuk usaha mikro senilai 2,4 juta langsung diberikan atau secara bertahap? Banpres Produktif akan diberikan secara langsung senilai 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui telah menerima Banpres Produktif?
Penerima banpres produktif untuk usaha mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat atau SMS oleh bank penyalur. Setelah penerima pesan singkat SMS, penerima banpres produktif untuk usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat. Apakah banpres produktif untuk usaha mikro dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif melalui perangkat desa? Penerima banpres produktif untuk usaha mikro tidak dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif. Penerima banpres produktif untuk usaha mikro hanya dapat diajukan dan diusulkan oleh lembaga pengusul. Sampai kapan dan berapa banyak banpres produktif disalurkan? Banpres produktif akan disalurkan sampai dengan bulan September 2020. Usulan banpres produktif apabila kuota sudah terpenuhi maka akan langsung ditutup. Nah, demikian ya, itu adalah banpres produktif usaha mikro tahun 2020. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan banpres produktif usaha mikro tahun 2021. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Banpres produktif usaha mikro tahun 2021. Berapa besaran yang diberikan pada program BPUM di tahun 2021? Untuk tahun 2021, dana yang diberikan sebesar 1,2 juta rupiah. Siapa saja yang berhak menerima program BPUM? Pertama, warga negara Indonesia, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan. Kemudian bukan ASN, anggota TNI atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD, tidak sedang menerima KUR. Apakah yang sudah pernah menerima program BPUM di tahun 2020 bisa mendapatkan lagi di tahun 2021? Bagi pelaku usaha mikro yang pernah mendapatkan BPUM di tahun 2020, dapat menerima kembali di tahun 2021. Untuk menerima BPUM 2020 tidak perlu melakukan pengusulan ulang. Bagaimana cara mengakses program BPUM? Diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tingkat kabupaten atau kota. Calon penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro dapat melengkapi usulan kepada pengusul dengan melengkapi data sebagai berikut. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan NIK sesuai KTP elektronik, nomor kartu keluarga atau KK, nama lengkap, alamat atau KTP dan usaha jenis kelamin, tanggal lahir, bidang usaha, nomor telepon, surat keterangan usaha SKU atau nomor induk berusaha NIB. Bagi pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima BPUM. Siapakah lembaga penyalur dalam program BPUM? Penyalur bantuan bagi pelaku usaha mikro adalah bank milik badan usaha milik negara BUMN, bank milik badan usaha milik daerah BUMD, dan PT Pos Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Apakah ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap program BPUM yang telah diberikan? Bantuan bagi pelaku usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro. Bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening di bank mendapatkan bantuan?
Rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh lembaga penyalur. Bagaimana bagi pelaku usaha mikro yang berdomisili usaha yang tempat tinggalnya berbeda dan ingin mendapatkan bantuan? Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili yang berbeda dapat menyesuaikan dengan domisili usaha dengan cara mengajukan ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki domisili berbeda dengan KTP, melampirkan surat keterangan usaha SKU. Apakah program BPUM senilai 1,2 juta rupiah langsung diberikan atau secara bertahap? Bantuan akan diberikan secara langsung senilai 1,2 juta rupiah kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan dan diberikan sekaligus. Bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui sebagai penerima bantuan? Penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro akan diinformasikan oleh penyalur. Setelah menerima informasi, penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro harus melakukan verifikasi ke penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat. Kemudian, apakah masyarakat yang bukan pelaku usaha mikro bisa mendapatkan bantuan? Sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM, yang berhak menerima bantuan bagi pelaku usaha mikro hanya pelaku usaha mikro dan harus diusulkan oleh lembaga pengusul. Apakah diperbolehkan lembaga pengusul memotong dana program BPUM yang telah diberikan? Pelaku usaha mikro menerima dana bantuan senilai 1,2 juta secara langsung ke rekening penerima tanpa ada potongan biaya apapun. Apakah program BPUM dapat dikoordinir atau dikumpulkan secara kolektif? Proses pengusulan dapat dikoordinasikan oleh pembina kelompok atau ketua kelompok usaha untuk disampaikan kepada lembaga pengusul. Cara mengajukan banpres produktif usaha mikro BPUM. Yang pertama, siapkan dokumen. Dokumen itu adalah dokumen yang wajib dilampirkan untuk pengajuan calon penerima, yaitu fotokopi EKTP, fotokopi KK, fotokopi NIP atau SKU dari kepala desa atau kelurahan. Yang kedua adalah serahkan dokumen. Calon penerima baik perseorangan atau yang dihimpun dalam kelompok diajukan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga adalah melengkapi isian formulir. Setiap pengajuan baru harus mengisi formulir berisi informasi berikut. Pertama, NIK sesuai dengan EKTP, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai EKTP, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sesuai KTP, alamat tempat usaha, nomor NIP atau SKU, kemudian bidang usaha, nomor telepon seluler yang dapat dihubungi melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Jika sudah terverifikasi dan dinyatakan sebagai penerima BPUM, maka penerima bantuan akan menerima informasi notifikasi dari lembaga penyalur, yaitu bank milik BUMN, bank milik BUMD, dan PT POS melalui pesan teks, WhatsApp, dan atau SMS, dan atau panggilan telepon. Kemudian yang kedua, setelah mendapat informasi, penerima dapat mendatangi lembaga penyalur dengan membawa dokumen EKTP, fotokopi NIP, SKU, kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, mengkonfirmasi dan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai penerima BPUM. Kemudian yang keempat, setelah verifikasi dokumen dan data, bank penyalur akan mencairkan dana BPUM sebesar 1,2 juta secara langsung dan sekaligus.
Kemudian bagaimana jika pelaku usaha mikro ingin melakukan konsultasi, pengaduan, dan laporan terkait program BBM dan adanya pungutan liar? Nah, di sini masyarakat dapat menghubungi melalui call center yaitu 1500 587 atau bisa menghubungi dengan WhatsApp 0811 1450 587 khusus pesan teks. Kemudian juga bisa menggunakan info@kemenkopukm.go.id. Dan untuk nomor Satgas Saber Pungli di call center 193 atau SMS di 1193 atau di lapor@saberspungli.id. Nah, demikian sedikit informasi tentang bantuan produktif usaha mikro tahun 2020 dan bantuan produktif usaha mikro tahun 2021. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di informasi BLT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.